wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, saya Esti Alivia dengan NPM 121020586 dari kelas reguler sore Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen Bisnis, Universitas Swadaya Gunung Jati. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Dengan tujuan yaitu yang pertama, agar menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Dan yang kedua, yaitu untuk memenuhi tugas manajemen inovatif. Sasarannya yaitu untuk mahasiswa sendiri atau pelajar dan semua yang menonton video ini. Oke guys, langsung saja kita bahas. Jangan lupa di subscribe, comment, and like. Bye! Implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Ada beberapa tingkat kinerja. Yang pertama yaitu kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Dan yang kedua yaitu kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Lalu yang ketiga yaitu kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu, menurut Ramler dan Bright. Garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin tahun 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Sedangkan menurut Ricard pada tahun 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Yang pertama yaitu pendekatan personality traits, mengukur, yaitu kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua yaitu pendekatan perilaku, mengukur, yaitu umpan balik, kemampuan presentasi respon terhadap komplain pelanggan. Ketiga yaitu pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai dengan peningkatan produksi atau jualan. Aspek pengukuran kinerja. Yang pertama yaitu produktivitas, yang kedua kualitas, yang ketiga ketetapan waktu, yang keempat putaran waktu, dan yang kelima penggunaan sumber daya, dan yang terakhir yaitu biaya. Ukuran kinerja. Yang pertama yaitu ukuran uang, pendapatan, pengeluaran, dan pengembalian. Yang kedua yaitu ukuran upaya atau dampak, yaitu capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, dan kemampuan. Yang ketiga yaitu ukuran reaksi, yaitu penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan, dan lainnya. Dan yang keempat yaitu ukuran waktu, pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respon, dan jumlah sasaran. Kinerja dalam dimensi kualitas. Yang pertama yaitu kehandalan, yang kedua daya tangkap, ketiga yaitu kompetensi, yang keempat akses, yang kelima kesopanan, yang keenam komunikasi, yang ketujuh kejujuran, yang kedelapan yaitu keamanan, lalu ada pengetahuan terhadap pelanggan dan bukti langsung.
Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut Describer dalam Kamus Bantam, English Dictionary pada tahun 1979 yang dikemukakan Prawiro Sentono pada tahun 1999 berasal dari kata kinerja atau performance dari akar kata to perform, mempunyai beberapa entries, yaitu 1. Melakukan, yaitu menjalankan, melaksanakan. Yang kedua, memenuhi, yaitu menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat, yaitu menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima, melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh, yaitu memainkan pertunjukan musik. Dan yang terakhir, yaitu melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal dan tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral etika. Indikator kinerja organisasi. Yang pertama yaitu performa harus mengaruh hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua yaitu harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat yaitu hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima yaitu tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam yaitu terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Dan yang terakhir yaitu bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian, faktor peningkatan kinerja. Pendorong. Yang pertama yaitu audit modal intelektual, bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua yaitu audit modal intelektual, memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi, organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Penghambatnya yaitu 1. Masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua yaitu sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performasi perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi, keuangan, dan operasional lainnya. Dan yang terakhir yaitu semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Oke guys, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, comment, and like. Bye!